Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Ada berapa macam alat pernapasan pada hewan? Ayo, nak tahu? Ada 5. Yang pertama, siapa yang tahu? Apa yang pertama? Itu nama hewannya, alat pernapasannya. Betul, insang. Apa lagi? Hewannya. Oke. Betul, baru-baru apa lagi? 2. 3 lagi. Yo, 3 lagi. Kulit. Nah, yang kelima. Yang keempat, apa yang keempat? Trakea namanya. Yang kelima yaitu pundi-pundi udara. Nah. Contoh hewan yang bernapas menggunakan insang apa? Ayo, insang. Ikan ya. Apalagi selain ikan? Buaya. Ikan. Udang. Nah, udang dan kepiting. Nah, yang kedua ada trakea. Hewan yang menggunakan alat menggunakan trakea apa? Hewan yang menggunakan alat trakea. Belalang. Nah, belalang menggunakan trakea. Selanjutnya kecoa dan lalat. Nah, sekarang kulit. Hewan yang dapat menggunakan kulit apa? Kulit. Cacing tanah dan kodok. Sekarang hewan yang menggunakan paru-paru apa? Paru-paru. Betul, anjing. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Kambing, sapi, kuda. Hewan yang bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Ayo. Burung. Nah. Sekarang Bapak akan menunjukkan sebuah video ya, lihat ya. Tuh kan kita belajar tentang alat pernapasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernapasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pito. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernapasan dan alat pernapasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernapasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernapasan hidrogi, anjing. Nah, anjing tadi bernapas kenapa anjing tadi? Anjing. Lalu. Masuk ke dalam mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernapasan manusia. Sama dia dengan kita. Hidung, Napasannya. pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup. Alat pernapasan manusia, yaitu
hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja, Niko. Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia. Apa hewan mamalia yang hidup di air yang bisa bernafas dengan paru-paru? Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan terbuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan burung. Paus. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Niko? Buat hewan hidup di air, alat pernapasannya beda, kan? Hewan yang bernafas dengan air apa tadi? Ikan! Bernafasnya menggunakan? Selain hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernapasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lentung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Apa tuh? Yang pertama? Tutup. Yang kedua? Yang ketiga? Lentung insang berwarna putih dan terdapat rinci-rinci insang sebagai alat menyaring udara pernapasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki hidung berbenang untuk menyimpan oksigen, kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut label karena menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan beraki. Salah satu napasannya beda dengan ikan. Apa tadi, Bu? Napasannya udara. Aku, alat pernapasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernapasan manusia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernapasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan tumi-tumi udara. Nah, kan tadi itu. Apa ini? Yang pertama? Yang ini? Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan tumi-tumi udara atau kantong udara. Yang ini? Paru-paru tengah, kuning-kuning, udara. Pudi-pudi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernapasan Satu fungsinya pudi-pudi udara. Menyimpan udara yang digunakan saat terbang. dan istimewa ini juga berfungsi untuk membentara suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang. Yang ketiga, meringankan tubuh saat terbang. Menyeluruhi alat dalam tubuh Yang keempat, melindungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan. untuk mencegah kedinginan dan menjaga kestabilan suhu badan. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu badan. Pernapasan pada burung ada dua cara, kan, Tiko? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Dan burung bisa bernafas dengan dua cara.
hidup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru mengembang dan menjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berduri. Saat terbang, burung menggunakan pundi-pundi udara untuk bernapas. Dari papasan dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung menuju pundi udara saat burung tidak meletakkan sayapnya, dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernapasnya dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama dengan alat pernapasan mamalia. Reptil pada hidup di dalam air begitu. Reptil yang hidup di air memiliki dalam hidungnya yang berbentuk seperti jari. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contoh, Dan hewan yang amfibi. Hewan amfibi itu apa? Hewan yang dapat hidup di darat dan di air. katak. Katak mengalami metamorfosis loh, people, yaitu perubahan bentuk dari telur atau cebok sampai katak dewasa. Setelah menetas, dulu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, itu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah ini, selanjutnya kita akan lihat Nah, tadi katak saat kecil dia bernafas menggunakan paru-paru. Saat dewasa dia menggunakan kulit. Nah, katak itu kalau kecil dia bernafas menggunakan paru-paru. Kalau udah besar dia menggunakan kulit. Alat pernafasan serangga. Sekarang alat pernapasan serangga. Apa nih? Terdiri atas piranha, Dalam nafas menggunakan apa tadi? Suara. Nafas menggunakan apa tadi? Trakea. bel atau stigma, dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai Apa tuh spirakel? Lubang di sepanjang sisi tubuh serangga yang digunakan sebagai lubang pernapasan. tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernapasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, people. Ya, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeom. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakeom. Jenis serangga yang lain nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, Apa nih? Cacing tanah. apakah itu? Cacing. Cacing menyukai tempat lembab dan Tadi bernafas. cacing menggunakan apa tadi cacing? Kulit. Melalui permukaan kulit. Kulit cacing menjaga kelembabannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah nih, kulit cacing basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen di udara. Melalui pembuluh
darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah ini mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Ayo kita ulangi tadi. Jadi ya, mamalia atau hewan yang menyusui anak Mamalia itu kenapa menggunakan ya, iya seperti paus, lumba-lumba, paus, lumba-lumba, anjing. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki tato dan menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Sedangkan ikan mendapatkan Kan, nutrisi kenapa tadi? Burung alat pernapasan terdiri di atas hidung, batang tulang, paru-paru, dan satu alat pernapasan Di sini udara. disebut dengan kulit. Lalu hewan melata yang dalam bernapas Nah, tadi kita menggunakan diketik pakai Serangga memiliki spiral dan kamera sebagai alat pernapasan. oke ya. Dan terakhir Wah, unik ya pernapasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Nah, tadi kita sudah lihat kan Nah, kita ulang lagi tadi. Ada berapa alat sudah kita pada hewan? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lima. Contoh yang hewan yang tidak bisa membaca. Nah, ada apa lagi? Kecoa. Yang ketiga kulit apa? Paru apa? Bunyi-bunyi udara apa? Terbang. Udah paham semuanya? Ya, pelajaran hari ini mudah-mudahan udah paham kan semua? Sebelum pulang sebaiknya kita harus jawab pimpilannya sampai terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Bapak Ana